Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam soal bagaimana ekosistem AI Google berkembang menuju tahun 2026. Kalau beberapa tahun lalu, dunia lagi rame-ramenya ngenalin generative AI, sekarang kita masuk ke fase yang Google sebut sebagai era agentic. Ini bukan lagi sekedar chatbot yang nunggu ditanya, tapi sistem yang bisa ngerjain sesuatu. Bisa mikir, bisa bertindak, bisa nyelesain tugas kompleks tanpa harus kita tuntun langkah per langkah. Fokus besar Google sekarang adalah penyatuan semua lini produk di bawah nama Gemini. Bard hilang, Duet AI hilang, semuanya jadi Gemini. Jadi kalau lo pakai Android, Workspace, atau Google Cloud, ujung-ujungnya lo pakai Gemini. Modelnya sekarang juga multimodal secara native, bisa memahami teks, gambar, audio, video sekaligus. Plus, konteks window-nya gede banget sampai jutaan token. Ibaratnya memori jangka pendek mereka bukan lagi inget beberapa paragraf, tapi inget satu perpustakaan kecil. Kadang gue mikir, kalau guru gue dulu bisa inget detail sebanyak itu, mungkin nilai ulangan gue nggak seamburadul itu ya. Model Gemini 1,5 dan pratinjau masa depan. Sekarang kita masuk ke otaknya. Google lagi ngedorong seri Gemini 1,5 Pro dan Flash yang udah jadi standar emas buat long konteks. Google juga sudah ngasih kode-kode tentang iterasi berikutnya. Sebut aja Gemini 2,5 sementara. Ini fokus di reasoning, model yang bukan cuma nebak-nebak jawaban, tapi benar-benar berpikir sebelum menjawab. Semacam model thinking yang lagi ngetren di industri. Varian Gemini Flash juga makin penting. Ibarat motor metik lincah dan irit. Flash itu cepat, murah, dan cocok banget buat aplikasi real time atau on device. Buat startup yang dompetnya masih tipis, Flash ini penyelamat. Kadang developer cuma butuh satu hal, cepat dan nggak bikin invoice cloud meroket. AI di Sakulo, Android 15 dan Pixel. Gimana teknologi ini sampai ke tangan kita? Jawabannya Android 15. Google sekarang naruh AI bukan sebagai aplikasi tambahan, tapi langsung di tulang belakang OS-nya. Disinilah Gemini Nano berperan. Versi paling ramping yang bisa jalan offline di HP. Fitur nyatanya banyak banget. Contohnya, Theft Detection Lock. Lo lagi jalan santai, HP lo dijamret, sistem sensor gerak langsung ngasih tahu AI. Waduh, ini gerakan nggak normal. Dan layar otomatis terkunci. HP-nya aja lebih sigap dari kita yang masih bengong. Ada juga fitur screen awareness. Lo bisa panggil asisten kapan aja dan nanya tentang apapun yang sedang tampil di layar. Video YouTube lah, postingan IG lah, isi peta lah, tanpa perlu screenshot. Buat yang sering bantu orang tua lewat chat, fitur ini bakal menyelamatkan banyak tenaga. Project Astra, masa depan asisten universal. Nah, ini yang paling futuristik, Project Astra. Waktu Google ngedemo ini di Google I.O., banyak orang langsung, wow, ini sih masa depan. Astra basically adalah versi AI yang melihat dunia seperti manusia. Lo tunjuk benda di ruangan, dia ngerti. Lo lupa naruh kacamata, dia ingetin. Lo tunjuk kode di papan tulis, dia bisa baca dan perbaiki. Dan semuanya berjalan real time. Bayangin kalau Astra udah jadi mainstream. Lo lagi masak, terus lupa resepnya. Tinggal bilang, Astra, ini bawang gue kebanyakan nggak? Dan dia langsung jawab. Atau lu teknisi yang lagi utak-atik mesin. Astra bisa bantu ngecek bagian mana yang salah. Astra ini fondasi dari Gemini Life. Interaksi dua arah yang natural, bisa dipotong, bisa nimbrung. Workspace and Vertex AI. Di level kerjaan, Google Workspace sekarang punya Gemini for Workspace. Bukan lagi sekedar help me write, tapi asisten penuh tenaga di panel samping. Misal lo bilang, Gemini, ringkas semua email dari klien X bulan ini, dan pakai datanya buat bikin draft proposal di Google Docs. Dan boom, selesai. Lo kayak punya junior staff yang rajin banget tapi nggak pernah minta cuti. Untuk perusahaan dan developer, ada Vertex AI. Ini pusatnya semua model, dari Gemini, model open source, sampai model pihak ketiga. Dan fitur groundingnya penting banget. Bikin AI tidak ngarang-ngarang karena jawaban dikaitkan dengan data perusahaan atau data publik seperti Google Search. Buat perusahaan besar yang takut AI halu, grounding ini kayak sabuk pengaman. Kalau kita ngomong Google, nggak sah kalau nggak nyebut DeepMind. Mereka masih jadi pionir di bidang sains. AlphaFold 3 luar biasa banget.
bisa memprediksi interaksi semua molekul kehidupan, bukan cuma protein. Ini bisa mempercepat penemuan obat bertahun-tahun lebih cepat. Di sisi kreatif, mereka punya Veo yang jadi rival kuat Sora. Veo bisa bikin video 1080p lebih dari 1 menit dengan gaya sinematik yang paham konteks. Tambah lagi Imagen 3 yang hasil gambarnya fotorealistik dan bisa nulis teks di gambar dengan akurat. Hal yang dulu terkenal gagal mulu. Kadang gue mikir, di masa depan, orang bisa bikin film pendek sendirian cuma pakai prompt. Editor video bakal punya love-hate relationship sama teknologi ini. Jadi intinya, Google lagi membangun dunia di mana AI bukan cuma aksesoris, tapi pondasi dari semua produk mereka. Dari HP, kerjaan kantor, sampai riset obat. Semuanya pakai Gemini. Tahun 2026 bakal jadi pembuktian apakah agentic AI benar-benar bisa bekerja mandiri dan bermanfaat buat hidup kita sehari-hari.